Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Seksi Eksekusi dan Eksaminasi Pitsus Kejati Riau, Mula Sardion Pasaribu 47 tahun, babak belur menjadi sasaran amukan massa di Jalan Adi Supcipto, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Ia dikeroyok warga, diduga mencoba melarikan diri setelah menabrak pengendara motor pada Selasa dini hari. Mula Sardion, Pasaribu dikeroyok warga diduga mencoba melarikan diri usai menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang wanita, Zakiati Salam 24 tahun, hingga terpental dan sepeda motornya terseret. Peristiwa itu terjadi Selasa dini hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat di depan rumah makan Irama, Jalan Adi Supcipto, Pekanbaru. Kejadian berawal saat mobil Mitsubishi Pajero Nopol BM 1214 VM yang dikemudikan oleh Mula Sardion Pasaribu bergerak di Jalan Adi Supcipto datang dari arah barat menuju timur. Saat melintas di depan rumah makan Irama mengarah ke kanan memasuki jalur kanan lalu, Dion bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat Nopol BA 2356CA yang dikendarai oleh Zakiati Salam. Kemudian dia bergerak di jalan yang sama dan datang dari arah berlawanan, dari arah timur menuju barat. Tabrakan itu mengakibatkan korban terpental ke kiri jalan. Setelah menabrak korban, Dion langsung kabur dengan meninggalkan wanita yang terpental berlumuran darah itu. Dion bersama Pajero miliknya terus berjalan kencang sambil menyeret sepeda motor milik korban. Sejumlah warga yang melihat kejadian tersebut tidak tinggal diam dan langsung mengejar Dion yang tancap gas hingga ke Jalan Impres simpang Jalan Adi Supcipto. Setelah mobil berhenti, Dion lantas dipaksa keluar dari mobil dan sempat ditarik oleh massa. Ia dipukuli massa hingga babak belur dan berdarah. Beruntung, polisi yang mendapat informasi langsung menuju ke lokasi kejadian dan mengamankan Dion dari amukan massa. Akibat dari kejadian tersebut, Mula Sardion mengalami luka lebam di wajahnya akibat amukan warga. Sedangkan Zakiati Salam mengalami patah kaki kiri, patah bahu kiri, luka di mulut, dan lebam mata kiri. Saat ini kasusnya ditangani unit Laka Satlantas, masih menunggu hasil pemeriksaan visum dokter. Korban dan Dion setelah dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros Panam, Pekanbaru untuk dilakukan perawatan medis. Tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali dapat kabar berita yang menggembirakan. Riau Raya TV sudah mengudara. Selamat dan sukses. Mudah-mudahan ini kreativitas ini memang sangat menjanjikan dan juga memberikan informasi-informasi yang perlu bagi kita semua. Dan sekaligus tentu sebagai hiburan ya Pak. Terima kasih. Selamat dan sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riau Raya TV. Oke. Setelah melalui tahap-tahap seleksi, 5 pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Indragiri Hilir periode 2022 hingga 2027 secara resmi dilantik. Adapun 5 pimpinan Basnas yang dilantik langsung Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan bertempatan di lantai 5 kantor Bupati Inhil Jalan Akasia, Tembilahan. Di antaranya, Ketua Basnas Indragiri Hilir, HM Yunus Hasbi, Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan Zakat, Junaidi, Wakil Ketua 2 Bidang Distribusian dan Pendayagunaan Zakat Subaigio, Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan Keuangan dan Laporan, Idrus, Wakil Ketua 4 Bidang Sumber Daya Amil Zakat, Administrasi Perkantoran, Komunikasi, Umum dan Pemberi Rekomendasi, Arsalim. Dalam pelantikan tersebut, Bupati Indragiri Hilir HM Wardan dalam sambutannya meminta kepada pimpinan Basnas yang baru dilantik agar dapat memaksimalkan kinerja lebih baik. Dalam pelantikan tersebut, Bupati Indragiri Hilir HM Wardan dalam sambutannya meminta kepada pimpinan Basnas yang baru saja dilantik agar dapat memaksimalkan kinerja lebih baik lagi
serta bisa merealisasikan apa tertuang dalam fakta integritas yang diikrarkan dan dapat membuat terobosan baru dari segi pengumpulan dan pengelolaannya. Di akhir sambutannya, Bupati juga berharap dengan kepemimpinan dan kepengurusan yang baru bisa berkreasi lagi, sehingga ke depan Basnas dapat mengumpulkan zakat dari masyarakat umum dengan baik dan dapat membantu masyarakat lebih luas lagi dengan harapan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat banyak sekaligus dapat mengentaskan kemiskinan. Dari Kabupaten Indragiri Hilir, Superto, tim Rio Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Putra Daulay, Direktur PT Sarana Pangan Madani Kota Pekanbaru, mengucapkan tahniah atas mengudara Riau Raya TV dan TV Ocu di satelit. Kini siarannya sudah bisa ditonton oleh seluruh masyarakat Riau, bahkan nasional, melalui parabola, TV kabel, dan HP Android. Semoga bisa memberikan semangat untuk tumbuh dan berkembangnya petani muda di Provinsi Riau. Terima kasih. Salam Pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, melantik pejabat Eselon 2 ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing, Senin 21 April 2022 di ruang rapat multimedia kantor Bupati. PLT Bupati Kuansing Haji Suhardiman Ambi, Senin 11 April 2022 di ruang multimedia kantor Bupati, melantik 11 pejabat Eselon 2 di lingkungan Pemkab Kuansing. Mereka merupakan para pejabat tinggi pratama yang usai dilakukan job fit beberapa bulan lalu. Ke-11 nama-nama yang dilantik itu masih wajah-wajah lama. Ke-11 pejabat yang dilantik masing-masing, Japrinaldi dilantik tetap pada jabatan semula sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah. Kemudian Ramli tetap pada jabatan semula sebagai staf ahli bidang pemerintah hukum dan politik Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Mujilan Arwan semula sebagai asisten 1 bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dilantik sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sedangkan Asnol yang semula sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selanjutnya, Marwan yang semula Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilantik sebagai staf ahli bidang ekonomi dan keuangan. Haji Samsir Alam semula Kepala Dinas Kominfos dilantik menjadi Kepala Badan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Sementara Haji Maisir asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan. Azhar semula sebagai Kepala Dinas Kopdagrin dilantik sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sementara Haji Indra Suwandi yang semula Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dilantik sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Marhumala Pontas semula staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan. Selanjutnya ada nama Erdiansyah yang sebagai Kasat Pol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dilantik menjadi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Yang harus disesuaikan dengan regulasi yang ada. Tentunya Pak Ramli harus maksimal mendampingi saya di kantor, memberikan segala bentuk pertimbangan dan kajian-kajian termasuk percepatan penyelesaian perlu yang saya inginkan. Tugas-tugas lain nanti diterapkan dalam rapat-rapat jabatan dengan asistennya, dan ruang rapat di sini nanti dipetakan tidak seperti biasa, berkelompok sesuai asisten, dinaskan untuk bersama asistennya semua.
Jadi rapat bersama Pak Setelah asisten 1 apa tugasnya? Belakangnya semua. Asisten 2 apa belakangnya semua. 3 apa? Dampingan semua. Jadi saya harapkan nanti setiap minggu rapat antara asisten dengan para dinasnya, setiap 15 hari antara asisten dengan Pak Sekda. Saya tagih setiap akhir bulan progres pekerjaan sampai di mana, lelang sampai di mana, fisik apa sampai di mana, dicek ke bawah. Saya kira itu selalu bertugas kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berikan amanah, dengan harapan ke depan tentu ya kita akan semakin maju. Saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan Bapak-Bapak sekalian, dan saya berharap kita sebagai orang yang baik oleh negara mesti melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Pada waktunya saya ingin kita semua melihat seluruh masyarakat Kuantan Sengi keluar dari kemiskinan dan menuju ke era kesejahteraan lahir dan batin. Akhirnya saya mohon maaf segala kekurangan. Allahumma fiq ila wa bitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Bupati Kuansing Haji Suhardiman meminta dengan tegas agar masing-masing pejabat eselon 2 yang baru saja dilantik fokus pada tugasnya sesuai dengan visi misi Kabupaten Kuansing yang dicanangkan sekarang. Bergerak cepat, rajin turun ke lapangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrah Dayun, Ketua Forum Wartawan Legislatif DPRD Riau, mengucapkan selamat dan sukses atas mengudaranya Riau Raya TV dan TVOCU. Dari Riau menyapa dunia. Kini Riau Raya TV dan TVOCU sudah dapat ditonton di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia melalui satelit, TV kabel, parabola, dan Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.